Untuk pembuatan kabel LAN atau Local Area Network, alat yang kita perlukan yaitu crimping tools, kabel UTP, dan RJ45. Oke, pertama kita akan membuat kabel strike terlebih dahulu. Untuk ujung A itu urutan kabelnya dari kiri ke kanan, ada orange putih, kemudian orange, kemudian hijau putih, kemudian biru, kemudian biru putih, kemudian hijau, kemudian putih coklat dan coklat. Begitupun sebaliknya untuk ujung B-nya. Kita samakan. Setelah itu kita masukkan ke konektornya. Nah, jika sudah, kita crimping terlebih dahulu. Selanjutnya untuk pembuatan kabel cross. Untuk ujung A-nya itu urutan kabelnya dari kiri ke kanan. Ada putih orange, kemudian putih hijau, kemudian biru, kemudian putih biru, kemudian hijau, kemudian putih coklat, kemudian coklat. Ini kita pasang RJ45 terlebih dahulu. Oke, kemudian untuk ujung B-nya itu urutan dari kiri ke kanan, putih hijau, putih orange, kemudian biru, kemudian putih biru, kemudian orange, kemudian putih coklat, kemudian coklat. Kita masukkan ke RJ45-nya. Nah, setelah itu kita crimping terlebih dahulu. Oke, selanjutnya yaitu melakukan sharing folder antara laptop satu dengan yang lain. Namun karena di sini saya tidak memiliki switch, jadi saya menggunakan kabel crossover untuk melakukan sharing folder antara laptop satu dengan laptop yang lainnya. Kita sambungkan terlebih dahulu. Nah, jika kita sudah menyambungkan, kita cek terlebih dahulu apakah dia sudah terbaca. Nah, di sini dia sudah terbaca. Kita cek juga di laptop 1, dia sudah terbaca. Oke, kemudian kita akan setting IP address-nya terlebih dahulu. Kita buka di Open Network and Internet Setting. Setelah itu kita masuk di Network and Sharing Center. Kita pilih yang Change Adapter Setting.
pilih yang Ethernet, kemudian masuk di Properties, kita pilih yang Internet Protocol version 4, kita masuk di propertiesnya. Nah, di sini kita pilih yang use the following IP address. Ini saya menggunakan 192.168.1. Untuk bagian akhiran ini tidak boleh ada komputer atau laptop yang sama angkanya. Di sini kita misalnya kita isi 20, kemudian kita klik tab, terus kita kita close dulu. Setelah itu kita masuk di change advanced sharing. Nah, ini yang di bagian private kita turn on yang file and printer sharing, di US or public juga kita turn on, kemudian di all network kita turn on juga. Setelah itu kita save change. Nah, ini akan menjadi komputer server. Selanjutnya kita setting juga di komputer client. Nah, ini adalah komputer client. Kita masuk di bagian open network and internet setting sama dengan di komputer server tadi. Kita masuk di bagian network and sharing center, change adapter setting, Ethernet, properties, Internet Protocol version 4 kita isi juga seperti tadi, 192.168.1. Nah, di sini yang kita bedakan dengan komputer server. Tadi misalnya kita isi 20, sekarang kita isi jadi 25 lah. Kemudian kita tab, kemudian enter, kemudian kita close terlebih dahulu. Kemudian kita setting dulu di bagian sharingnya. Di sini kita turn on kan juga, di bagian private juga kita turn on. Kemudian di all network kita juga turn on kan untuk sharingnya. Kemudian kita save change. Selanjutnya kita akan melakukan cek koneksi terlebih dahulu dengan perintah ping, masukkan IP address komputer server 192.168.1.20. Kita enter. Nah, jika muncul seperti ini artinya dia berhasil terkoneksi. Kita cek juga di komputer server terlebih dahulu. Nah, ini adalah komputer server, sama dengan yang tadi. Kita masuk di CMD, kemudian kita ketikkan ping 192.168.1.25, kemudian kita enter. Nah, itu juga sudah berhasil terkoneksi. Selanjutnya kita coba melakukan sharing folder. Nah, di sini contohnya saya buat di local disk D. Kita buat folder baru, new folder. Kita coba isikan satu file. Kita sharing. Nah, setelah itu kita klik kanan pada bagian folder yang akan kita sharing, kemudian masuk di properties. Di bagian sharing itu kita pilih share. Nah, di sini kita pilih arah panah bawah, kemudian kita tambahkan yang everyone. Setelah itu kita add. Untuk permission level ini kita isi menjadi read and write. Setelah itu kita share folder. Nah, sudah selesai. Kemudian kita klik done. Coba kita buka di komputer client. Kita close dulu. Jadi kita akan mencoba membuka folder yang di-share dari komputer server tadi. Kita masuk di bagian networks. Kemudian di sini kita masukkan IP address dari komputer server. IP-nya tadi itu 192.168.1.20. Nah, kita klik. Nah, di sini sudah ada new folder. Kita coba buka terlebih dahulu. Nah, ini adalah file yang di sharing tadi.
sudah bisa. Kita buka yang masih kosong. Jadi kita sudah berhasil melakukan sharing folder dari komputer server ke komputer klien.